survei. Oke. Untuk kali ini kakak membawakan materi setelah UTS. Kemarin tuh kakak pikir materinya itu sistematik sama UPS ya. Tapi dihubungin sama RP gitu. Kakak ini kan sistematik gitu kan. Jadi untuk secara sifatnya sedikit gak siapkan hanya satu soal gitu. Kak baru sadar gitu. Oh, jadi nggak nyiapkan banyak. Jadi kita diskusi ini aja. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya apa ya, silakan nanti. Saya langsung aja. Ini apa hostnya kasih share. Ini kakak pakai PPT-nya Pak Adi. Jadi Pak Adi itu dosen MPC yang membuat PPT juga gitu ya. Kemarin kakak baru ikut pelatihan metodologi sama Pak Adi juga tentang basic. Startmat juga penting gitu ya. Startmat juga penting. Tapi lebih terkenal dalam kehidupan tuh sampling. Teman-teman seperti kakak bilang di pengantar tadi, apabila melakukan survei gitu ya, melakukan survei lah istilahnya, itu kan pasti menerapkan ilmu sampling gitu ya. Nggak mungkin kita sensus gitu semua. Teman-teman aja nanti, ini aja kan mungkin kakak udah pernah lihat ya, kalian menerapkan sampling untuk meneliti, misalnya meneliti kecil-kecilan gitu tentang prestasi belajar istilahnya. Itu kan menerapkan sampling gitu. Tapi ya ini, karena kebanyakan metode sampling, kita harus benar-benar paham seluruhnya apa akibatnya. Kan ilmu sampling ini ilmu yang apalah, harus harus anak statistik SDS itu harus paham gitu. Mungkin anak statistik yang lain tuh ilmu samplingnya sedikit dikasih ya, kakak dengar juga dari dosen gitu ya. Di kita nih semua ya seluruhnya, kita aja ada MPC 1 MPC 2 gitu. Kita kan penerapan, jadi ilmu samplingnya itu harus kuat. Oke. Jadi ini dapat PPT-nya pertemuan ke-8 itu stratified. Teman-teman sudah mempelajari tentang apa ya? SRS dan sistematik gitu ya. Namun itu hanya tidak dikelompok-kelompokkan istilahnya kan. Nah, sekarang ini nanti kita akan belajar stratified dan PPS itu dia menerapkan peluang yang tidak sama. Sama ya. Peluang terpilih sebagai sampel itu sama gitu. Nah, beda nanti sama PPS. Jadi mengantar dari stratified, strata ya istilahnya, stratified dan sampling ya. Kita subpopulasi sampai L gitu ya. Biasanya itu kalau strata lambangnya dengan L gitu ya. Walaupun nanti di buku-buku sampling itu beda-beda, tapi umumnya pakai L gitu. Sebentar. Ini teman-teman kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke, oke. Iya. Oleh karena itu, dia itu karena dibagi atas populasi, nanti penjumlahan dari strata itu akan menghasilkan N besar. Nah, syaratnya dia itu nggak boleh saling tumpang tindih. Misalnya masuk saling tumpang tindih ini gini. Kalau misalnya kita udah di strata A, maka kita nggak boleh di strata B gitu ya. Kayak gitu. Jika penarikan sampelnya dilakukan secara SRS, maka prosedurnya dinamakan stratified random sampling. Nanti bisa aja dilakukan oleh sistematik, bisa juga UPS. Jadi beda-beda namanya. Ini kan dilakukan SRS berarti stratified random sampling. Kalau misalnya dilakukan oleh sistematik berarti stratified
misalnya linear systematic sampling. Kalau misalnya dilakukan PPS, di stratified PPS sampling. Kemudian ketika kalian belajar cluster, ada lagi cluster stratified-nya, ada lagi gitu ya. Pokoknya ini dasar ini sangat dasar gitu ya. Sehingga kalian belajar yang acak dulu ya, random SRS dulu. Gitu. Oke, ini hanya teman-teman sudah mendapatkan itu. Sehingga gini, di strata itu, misalnya ini jadi strata gambar ini, strata 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi di dalam strata itu, karakteristiknya itu homogen. Karakteristik yang akan diteliti itu homogen. Misalnya gini, kita mau meneliti mau meneliti prestasi belajar gitu, istilahnya prestasi belajar. Di prestasi belajar ini kita mau kelompokkan per kelas gitu. Setidaknya mereka tuh kelas A sama kelas B itu homogen di dalamnya karena gini, dia tuh mendapatkan ilmu dari dosen kelas A, kelas B juga mereka mendapatkan ilmu dari dosen kelas B. Jadi mereka istilahnya homogen dalam satu kelas, gitu kan. Dan berbeda antar kelas. Nah, sehingga yaitu ini antar stratanya heterogen. Tuh. Ini ilmu yang sangat penting gitu. Nanti kalian semester genap akan mendapatkan cluster sampling itu kebalikan. Jadi dalam strata dia heterogen, dalam antar strata dia homogen. Nah, itu nanti kalau misalnya belajar cluster itu teman-teman harus harus paham ilmu stratanya. Oke. Jadi itu tujuan pembentukan strata itu untuk meningkatkan presisi. Nah, jadi nanti meningkatkan presisi. Kalau misalnya kita bicara SRS itu kan terlalu acak gitu ya, terlalu heterogen gitu. Sehingga kalau misalnya adanya strata, unit-unit dalam strata itu akan menjadi lebih homogen sehingga nanti kalau dia homogen maka varians bentukannya kecil. Ketika varians bentuk kecil nanti dia akan meningkatkan presisi. Benar nggak ya? Kalau presisi itu namanya MOE ya, margin of error gitu. Margin of error lah kita kan. Nah, ketika dia variansinya lebih homogen gitu nanti akan lebih presisi lah istilahnya. Oke. Misalnya kalau di BPS sendiri itu ada namanya daerah, kalau misalnya teman-teman nanti baca Susenas gitu ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dia ada diseratakan menurut perkotaan dan perdesaan. Gitu ya. Nah, ini strata ini sangat penting BPS juga gitu ya. Banyak diterapkan di BPS, tapi nggak hanya strata gitu, mungkin dia digabung-gabungin misalnya strata BPS gitu kan. Oke, jadi dasar pembentukan strata itu ada gitu, nggak sembarangan kita membentuk strata gitu. Kalau misalnya kita meneliti, kita tuh harus membentuk strata itu harus benar-benar paham gitu. Bisa aja kita pakai alasan yang teoritik atau alasan teoritik itu alasan yang menurut penelitian. Oh, misalnya menurut penelitian A, oh ini dikasih strata gara-gara ini nih, ya, boleh kita ikutin. Ataupun alasannya logis gitu ya, alasannya masuk akal gitu. Misalnya kita mau bagikan ini, misalkan mahasiswa laki-laki dan perempuan, itu wilayah administrasi, tidak geografis gitu ya. Ya, itu alasan-alasan yang istilahnya logis gitu. Mungkin bisa juga diantaranya ada alasan yang teoritik gitu kan. Nah, ini hanya gambaran sekitar penarikan sampel gitu ya. Ini teman-teman sudah paham istilahnya. Nah, jadi satu lagi yang penting adalah notasi. Notasi ini sangat penting. Gitu. Mungkin di buku-buku sampling, mungkin buku Cochrane atau buku-buku Daroga Singh gitu ya. Itu berbeda-beda gitu ya ininya, notasinya. Nah, sehingga kita tetapkan aja notasi untuk strata itu biasanya H sama dengan 1 sampai L biasanya. HH. Mungkin ada di buku Cochrane itu berbeda gitu ya. Kemudian ada penimbang. Penimbang ini sangat penting. NH per N. Gitu. Jadi penimbang itu tujuannya satu unit sampling itu akan mewakili beberapa populasi. Jadi satu unit sampel akan mewakili beberapa populasi. Kalau praksi, ketika berapa peluang sampel itu masuk ke populasi. Jadi NH N per N besar. Gitu. Kalau misalnya kalian belajar di SRS. Oke. Jadi ini rata-ratanya, rata-rata ini populasi. Teman-teman bisa lihat, kakak akan menjelaskan ini karena nggak enak gitu ya menuliskan. Biasanya kakak di papan tulis biasanya. Kita langsung saja ke sini, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk estimasi rata-rata, biasanya kalau Y bar H, berarti kan sigma YHI per NH. Maksudnya ini dia di strata ke H gitu, strata yang pertama. Kemudian kalau misalnya untuk keseluruhan, maka kita harus kalikan dengan penimbang gitu. Nanti mengikuti. Itu untuk karakteristik rata-rata. Kalau total juga sama.
ya. Berarti kalau total biasa kita belajar di dasar S itu kan N kali Y bar untuk total kan. Maka juga ini sama NH kali Y bar H. Nah, kalau ini nanti berarti N kali Y bar ST yang kita cari ST tadi keseluruhan. Oke. Ini hanya latihan, mungkin teman-teman udah bisa mencoba ini ya. Ini kalau misalnya nanti belajar di standar 2 mungkin udah disinggung juga di sebelum UTS ya. Kalau E theta cap itu sama dengan theta. Theta itu ini ya parameter. Ini yang sampling ini parameter. Jadi kalau misalnya dikatakan unbiased itu seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman apa ya menuliskannya berarti E itu Y bar cap H sama dengan YH. Ini nanti sangat ini mudah ini ya. Ini nanti teman-teman bisa olah di sininya. Y bar H itu kan Y besar H. Jadi NH kali Y bar H kan jadi ini. Mudah. Oke. Sekarang kita ke karakteristik proporsi. Kalau proporsi itu yang teman-teman pelajari sebelum UTS, dia akan dibagi-bagi gitu ya. Populasi sebanyak ini dibagi menjadi L strata. Oh, bukan ini. IH itu adalah karakteristik nilai variabel kategorik. Nah, jadi kalau misalnya proporsi itu dia kategorik. Satu bernilai benar, nol bernilai salah gitu kan. Seperti kejadian binomial dan Bernoulli ya, teman-teman belajar di PTP ya, di peluang. Jadi ketika dia nilainya satu, dia apa namanya ini tunggu ya ini rumusnya. PH dengan kalau misalnya populasi per NH sigma YHI gitu ya. YHI-nya yang bernilai satu gitu, yang bernilai benar. Bernilai benar bisa ini kan hanya notasi satu atau nol, bisa aja satu dua gitu ya. Terserah peneliti gitu ya. Biasanya kalau umumnya satu nol satu nol satu nol gitu ya, biner kan. Oke. Jadi kalau misalnya P ini berarti nilai yang benar gitu kan. Kalau misalnya apa namanya estimasinya berarti yang ini. Ini yang nilai yang benar, ini sampel keseluruhan. Oke. Nah, jadi nanti varian dari penduga, beda kan ya varian sama penduga dari varian yang asli gitu. Varian penduga berarti jarak antara penduga dan nilai yang sebenarnya. Kalau misalnya varian yang asli berarti jarak unit sama rata-rata ya. Itu bedakan. Nah, ini jadi nanti PQ per NH min 1 itu WR. WR itu PQ per NH min 1 kali efisi namanya ya. 1 min FH. FH itu berarti N kecil H per N besar H. Kan? Oke. Nah, ini proporsi 4/10. Misalnya yang ditanya ini ya, untuk ini gitu kan. Misalnya yang benar hanya yang dipilih jadi 5 gitu kan. Ya, teman-teman juga sudah memahami ini. Kita ngitung proporsi unit yang warna merah. Atau laki-laki perempuan. Kan? Nah, rumusnya tetap sama gitu. Yang tadi kita dipelajari Y berhas dengan per N sigma YHI, tapi YHI-nya dengan AH, maka AH per NH. Untuk populasinya itu dikalikan penimbang. Sama ya, kalikan penimbang. Penimbang itu sangat penting ya. Oke, dengan syarat QH adalah 1 min PH. Oke, ini bisa teman-teman pelajari. Nah, ini yang penting. Bagaimana sih kita mengalokasikan sebuah sampel gitu ya. Nah, ini sebenarnya masalah gitu, masalah di teman-teman PKL kita ya. PKL kita. Karena masalahnya gini. Ini kalian cerita. Oke, berarti alokasi sampel itu ada 4 gitu. Sama sebanding nilai optimum. Masing-masing penggunaannya berbeda-beda. Oke, kalau misalnya alokasi sama, nah, rumusnya tetap sama gitu. Yang tadi kita dipelajari Y berhas dengan per N sigma YHI, tapi YHI-nya dengan AH, maka AH per NH. Untuk populasinya itu dikalikan penimbang. Sama ya, kalikan penimbang. Penimbang itu sangat penting ya. Oke, dengan syarat QH adalah 1 min PH. Oke, ini bisa teman-teman pelajari. Nah, ini yang penting. Bagaimana sih kita mengalokasikan sebuah sampel gitu ya. Nah, ini sebenarnya masalah gitu, masalah di teman-teman PKL kita ya. PKL kita. Karena masalahnya gini. Ini kalian cerita. Oke, berarti alokasi sampel itu ada 4 gitu. Sama sebanding nilai optimum. Masing-masing penggunaannya berbeda-beda. Oke, kalau misalnya alokasi sama, nah digunakan jika varian stratanya itu hampir sama.
hampir sama ya. Oke. Kalau dia, maka rumus untuk mencari n-nya yaitu ini, L sigma H sampai L N H kuadrat kali S H kuadrat N kuadrat D kuadrat plus sigma H S H kuadrat. Dengan syarat ini MOE ya. MOE, ini MOE per 2 gitu ya. Ini MOE atau presisi. Oke, jadi untuk dialokasikan ke masing-masing strata, rumusnya karena dialokasi yang sama ini berarti kan nanti sama semua gitu ya istilahnya. Sama semua setiap strata gitu. Maka ya udah N bagi L aja gitu. Supaya hasilnya sama. Misalnya hasilnya N-nya 200, gitu kan. 200, ini susah nih karena pentep ya. Dibagi L, maka 200 bagi misalnya strata 4, ya masing-masing 50 gitu. Karena diasumsikan variansinya hampir sama. Nah, gitu. Variansi ini dapat dari mana gitu. Kalau misalnya kita meneliti ya, teman-teman merasakan di PKL. Dapat dari mana gitu ya. Maka biasanya itu dapatnya dari penelitian terdahulu, survei penelitian terdahulu. Jadi sebelum PKL itu kalian diharuskan untuk melakukan survei pendahuluan supaya kalian mendapatkan ini. Kalau enggak, teman-teman nggak bisa ya, atau nanti mungkin bisa diasumsikan distribusi normal. Oh ya, teman-teman masih belum dapat statement ini ya. Itulah nanti dirasakan ini di PKL. Bentar lagi. Oke, kita lihat contoh sebentar gitu ya. Ini ada beberapa strata, ini ada NH-nya. Oke, ini standar deviasinya. Ini dari survei terdahulu ya. Ini kan dari survei terdahulu ya. Ini dapat diperoleh gitu kan. Kemudian kita masukkan rumusnya. Karena katanya, ini bedakan ya. Bedakan antara alfa sama itu sama margin of error. Kalau alfa itu dia kalau di standar itu kesalahan tingkat 1. Mungkin di Mesta udah dapat ya kesalahan tingkat 1. Jadi ketika dia tolak H0 tapi H0 benar gitu. Ya kita menginginkan alfa yang sekecil mungkin karena supaya apa namanya kita ya mendukung hipotesa kita lah. Tapi kalau misalnya MOE ini bisa berapa aja gitu. MOE misalnya 5% atau berapa. Bedakan juga sama MOE yang relatif gitu. Misalnya 5% dari nilai rata-rata itu beda lagi. Gitu ya. Kalau misalnya ditetapkan MOE 5%, ya udah 5% aja letak sini gitu. Tapi kalau misalnya MOE 5% dari nilai rata-rata, nah berarti rumusnya seperti teman-teman yang sebelum UTS itu di aksen ini dikibar. Nggak memasukkan 0,05 langsung karena katanya ini relatif ini, MOE relatif. Oke, jadi didapat ininya MOE-nya. MOE D besarnya gitu ya, 0,03. Jadi teman-teman bisa masukkan, dapatlah 200. Nah, seperti Kak bilang tadi, karena dia alokasinya sama, maka 200 merapat sama 50. Itu dengan sebanding. Nah, sebanding ini dia melihat populasinya gitu. Kan kita ini mengatasi kekurangan dari sini loh. Misalnya gini nih, 1.200 sama 400 ini kan beda jauh ya. Nah, biasanya tuh kalau kayak gini-gini nih, biasanya yang 400 tuh sampelnya kan lebih sedikit daripada 1.200 karena 1.200 ini hanya besar gitu. Kalau pakai sama ya udah ini 50 semua diratakan. Tapi kalau misalnya ini sebanding dengan jumlah n masing-masing. Makanya NH per n di sini. Rumusnya yang ini hampir sama, hampir mirip gitu ya. Oke. Jadi nanti itu seperti ini. Nah, kita masukkan. Kemudian yang tadi kakak bilang, nah, dia akan sebanding gitu. Ini yang banyak yang besar 1.200 akan mendapatkan sampel yang besar gitu 60 daripada yang 400 hanya mendapatkan sampel yang 20. Tuh. Jadi penggunaannya beda-beda ya. Nah, kemudian untuk Niemann. Nah, Niemann ini dia digunakan ketika untuk meningkatkan presisi dari metode sampling. Nah, oleh karena itu nanti di rumus NH-nya dia pakai SH di sini. Biasanya kalau PKL itu apalagi kami ya nggak menerapkan ribet-ribet ya. Yang mudah-mudah aja, yang sebanding aja gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa baca rumusnya dan karena dia meningkatkan presisi, ya ini karena apa namanya di masing-masing NH-nya punya S, ya diletakkan S-nya di sini. Oke. Kemudian terakhir ada optimum. Nah, optimum ini memikirkan ya teman-teman kalau misalnya melihat soal nanti di U gitu, yang ada biaya, jangan pikirkan yang lain ya, udah pikirkan optimum aja itu pasti. Jadi biaya itu ada apa namanya ada dua ini. Yang pertama meminimumkan biaya dan meminimumkan varians. Oke, biaya tertentu. Jadi itu meminimum biaya maksudnya
variansnya itu fix gitu ya, variansnya ditetapkan. Nah, kemudian kita menemukan biaya. Kemudian kalau misalnya ini biayanya ditetapkan, itu kita menemukan varians. Nah, jadi kalian teman-teman dapat di survei contoh gitu kan. Jadi BPS sering pakai ini gitu. Karena kalau anggaran itu kan anggaran langsung keluar kan ya. Nah, jadi kalau misalnya biaya itu udah ditentukan, ya biaya itu udah ditentukan gitu ya, dolar. Jadi kita bisa meminimumkan varians. Kita bisa apa? Mengecilkan varians. Kemudian sehingga kita akan mendapatkan presisi yang lebih baik. Presisi. Oke. Itu ya. Presisi yang lebih baik. Kita lihat ini rumusnya, rumus N. Ini untuk rumus NH ada C di sini. Oke, CH ini biaya per elemen gitu ya. Oke, ini ada pembuktian. Ini teman-teman bisa melihat di buku Cochrane atau di buku Darrow Lessing gitu. Kalau penasaran ya dengan ini. Oke, jadi ini misalnya ada apa contoh. Jadi ditetapkan tuh biaya pencacahan per rumah tangga. Nah, biasanya di estimate gitu, di estimasi. Misalnya di satu rumah tangga tuh kira-kira berapa ya, berapa ribu ya gitu. Rupanya ini BPS ini sering menyediakan apa sampling. Ini kami kan PKL dikasih untuk apa biayanya segini, berapa ratus juta gitu kan. Udah kita megang uang 100 juta itu kita alokasikan nih sini. Makanya tuh kami benar-benar memikirkan sampling ini. Makanya berat ini kok sampling ini. Harus benar-benar, apalagi yang pakai optimum ya. Biaya tetapnya 4 juta. Biaya tetap ini ya biaya yang memang ada gitu ya. Nggak berhubungan dengan desain survei atau desain sampling. Atau nggak berhubungan dengan teknik pengambilan N kecil gitu kan. Oke, jadi udah ada masing-masingnya. Ini standar deviasinya, ini rata-rata seperti biasa. Nah ini, di sini nih kita pertama mencari WH ya bar H, kemudian NHSH kuadrat, NHSH ini ya, oh ini kali akar CH, kemudian NH, seperti ada yang salah. Ini NHSH per akar CH. Jadi teman-teman bisa substitusi ke rumusnya yang kalau misalnya ini varians ditentukan dan menemukan biaya, maka rumusnya berbeda dengan yang biaya ditentukan dengan varians. Nah, kalau dia biaya, kalau varians ditentukan, maka rumusnya ini apa namanya, nggak ada apa indikasi biaya di sini. C per C 0 biasanya. Seperti ini, pas. C per C 0. Jadi ini bedanya, beda rumus N. Kalau misalnya di sini hampir mirip ya, ini mirip sama gitu ya. Jadi substitusikan. Gitu. Oke, ini teman-teman bisa baca gitu varians-variansnya. Oke. Kakak lebih ngarahnya ke ini ya. Ini masih jalannya kalau teman-teman nanti baca di baik-baik gitu ya, ikutin bagaimana cara pembuatan rumusnya. Jadi ini dosen memberikan ini ke kita nih, supaya teman-teman mengerjakan UAS itu rapi gitu. Rapi, ya enak pakai tabel gini, apalagi strata gitu. Itu kakak alamin pas mengerjakan UAS itu, nggak pakai tabel-tabel gini ribet gitu. Jadi nanti kakak sarankan pakai tabel yang 1, 2 gitu, NH-nya berapa, NC-nya berapa, fraksinya berapa, apa, penimbangnya berapa, IHI-nya berapa, kita dapat nanti SH kuadrat gitu kan. Udah. Jadi dapat ebar juga, dapat ini gitu kan. Itu nanti teman-teman bisa berapa sih ebarnya, berapa sih varian penduganya, berapa sih RSE-nya, baru dapat CI. Tuh, nanti total gitu kan ya. Ini kakak ada melihat bahwa ini soal UAS kami. Soal UAS kami itu kemarin dia sistematik sama PPS. Tapi kakak baru dengar bahwasanya diganti di strata. Kalau kita melihat inilah soal yang kerjakan tadi pagi gitu ya. Baru kerjakan tadi pagi. Ini nomor 5 aja. Biasanya nggak banyak-banyak soal UAS itu. Dia diterangkan seperti ini. Diketahui ada NH 40.000 serata pertama, 80.000 serata kedua, 320.000 serata ketiga. FH-nya per 100, per 200, per 800.
Itu ya. Oke, ini sebenarnya kakak salah ngerjakan ini seperti ibarat H 15 10 5. SH 653. Wah, kakak salah ngerjakan ini ya. Salah mengerjakan, kakak pikir nggak ada fungsinya nih FH gitu ya. Maaf sebelumnya ya. Nanti kakak bisa ganti sih. Berapa sih ukuran sampel masing-masing strata? Kakak ngerjakan tapi nggak pakai FH gitu. Ini nggak pengen goyang karena mau cepat gitu. Kakak, maksudnya salahnya di sini nih. Salahnya kakak baru sadar di ini. Sebenarnya kan eh, kakak pikir WH itu kan NH per N. NH per N. Nah, kemudian kalau misalnya udah dikasih tahu FH, harusnya tuh gini. WH dengan 1/FH. Duh, ini kakak salah ya. Berarti kalau misalnya, berarti ini 100 nih. Ini 100 kalikan 15, 200 kalikan 10. Ini 800 kalikan 5. Nanti baru dijumlahkan. Iya, ini. Tapi nggak apa ya, kita ikutin pakai WH dulu. WH NH per N ya. Aku baru sadar itu. Ada FH, fraksi. Oke, jadi ini kakak pakai alokasi sebanding karena kita melihat dari sini. 40.000, 80.000, 30.000. Kalau misalnya kita pakai alokasi yang sama gitu. Ya ini akan sama semua nilai sampelnya, alokasi sampelnya. Nah, maka pakai alokasi yang sebanding, oh ya. Oke, ini mohon maaf ya, ini teman-teman bisa belajarnya ya, harus hati-hati gitu. Kenapa ada FH di sini gitu kan? Ini nggak apa-apa nanti kita koreksi, tapi kita pakai dulu gitu. Jadi rumusnya pakai alokasi sebanding itu, bisa kita pakai 5% dari rata-rata MOE. Jadi N, NHSH kuadrat, N kuadrat D besar kuadrat, sigma BL NHSH kuadrat. Oke, 440.000, ini N-nya, jumlahkan saja. Mengikuti rumus, dapat N-nya 474 nih. 474. Nah, nanti kita alokasikan sebanding. Jadi 43, 86, 345 kan yang 320.000 ini akan mendapatkan sampel yang lebih banyak. Itu keunggulan dari alokasi sebanding daripada alokasi sama. Kalau alokasi sama, mungkin kalau misalnya ini 100 ya, ini 100 semua. 100, 100, 100 itu alokasi sama. Kalau sebanding kayak gini aja gitu. Lebih enak gitu, maksudnya lebih pas gitu. Lebih pas karena ini populasinya banyak, 320.000. Nah, kalau misalnya kita mengestimate, nah, estimasi, ini juga salah, ini WH-nya tolong diperhatikan nanti, karena dikasih tahu FH gitu. Ini kakak pakai WH yang NH per N, ini ya, jadi koreksi nanti NH per N, W ini kakak pakai yang ini, jadi agak-agak ini mungkin jadi koreksi nanti. Nah, sehingga FH-nya kakak kelupaan nih, jadi kayak gini dia. Harusnya kakak memperhatikan FH yang di soal. 100 per 200, 800 ini salah ya, Pak ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah mengerjakan ini, alhamdulillah bagus ya. Ya, pengerjaannya sama gitu. I bar ST, rumusnya WH I bar H. Kalau misalnya varian penduga untuk semua seluruhnya itu WH kuadrat, varian penduga dari Y bar masing-masing H. Ini. Jadi misalnya seratannya ada 3, maka ada 3 nanti kita penjumlahkannya. Dari serata 1 sampai serata kedua. Berdasarkan kepercayaan. Nanti dikoreksi ya. Dikoreksi. Oke, itu tentang serata. Intinya teman-teman pahami baik-baik. Soal serata ini ya soal-soal seperti ini kan sebenarnya masih mudah ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari I bar H, I bar 1 misalnya ya, I bar 1 maka ini apa rata-ratakan saja, masukkan kalkulator ini rata-ratakan saja. Ini juga. Nah, sehingga kan kita mencari I bar ST, nah, maka nanti pikirkan penimbang. Ya, pikirkan ada penimbang. Nah, penimbang dikalikan I masing-masing, gitu kan? Tinggal dapat I bar ST. Setelah dapat I bar ST, maka kita cari variansnya. Varians dari masing-masing ini. Kemudian nanti kita cari varians
penduga gitu ya, penduganya untuk seluruh strata. Nah, dapat pernah ditanya total, nanti kalikan dengan N bar gitu ya, N bar ST. Ini dapatkan nilai totalnya. Nanti dapatkan RSE sama RE. Nah, ini beda. Kalau RSE itu rumusnya SE Y bar per Y bar kali 100%. Ya, pakai karakteristik Y bar. Jadi itu RSE ini maksudnya apa ya? Jarak standar penduga gitu dengan banyak standar sih. Apa namanya, penyimpangan dari penduga terhadap nilai yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya RE, relatif efisiensi ini akan melihat efisien mana, varians mana yang efisien, itu apakah presisi yang mana gitu yang lebih tepat gitu antara sebuah metode dengan SRS. Kenapa SRS? Ya SRS ini nenek moyangnya dari seluruh metode sampling ya. Jadi SRS itu diturunkan dari banyak metode-metode sampling. Makanya kadang tuh kita lihat lebih baik nggak daripada SRS, karena SRS ini nenek moyangnya istilahnya. Nah ini juga sama. Nanti itu karena disediakan uang 100 juta, maka nanti pakai alokasi optimum bisa biaya pecahan per desanya 250. Jadi teman-teman cari pelan-pelan gitu ya. Nah, tuh. Ya seputar itu di soal sampling gitu. Ataupun gini, bisa aja di soal sampling nanti di soal stratified nanti itu kalian ditanyakan teori. Nah, kenapa dilakukan strata itu kan? Kemudian atau buktikan rumus seperti soalnya kami gitu kemarin. Kemarin itu kan nomor satunya itu tentang teori apa sih sistematik sampling, kelemahannya, kemudian apa sih keuntungannya, kemudian buktikan rumus. Kan nggak semua hitung-hitungan ya, nggak semua hitung-hitungan, ada teori juga gitu biasanya soal-soal itu. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya udah ada modul bisa melihat komposisi soal UAS berapa tahun ke belakang. Ini soal UAS yang tahun lalu, soal kakak ini. Jadi nomor satu teori gitu. Ini teori. 2 dan 3-nya cuma 3 soal, sedikit 3 soal itu. Tapi harus hati-hati, harus pelan-pelan gitu. Salah aja kalian ngitung, ya itu kan salah. Oke, begitu ya untuk strata. Mungkin dari teman-teman, sebelum kakak lanjut ke PPS, apakah ada yang ingin tanya tentang strata gitu? Silakan. Ini ada berapa? 22 orang. Kak izin bertanya Kak. Boleh, silakan. Untuk yang penimbang tadi Kak, kalau di catatan saya ya Kak, itu tadi itu cuman N, N, NH per N saja Kak. Nah yang untuk 1/FH tadi maksudnya gimana Kak? Bisa Oh, dijelaskan lebih lanjut Kak? oke. Ya, ya. Ini, kakak tadi juga memang betul. Kakak juga sadarnya itu, ya rumus W tadi yang seperti kita ya, NH per N kan gitu, NH per N. Itu sesuai dengan yang kita pelajari di strata. Nah, di soal yang tadi ini, kakak mungkin baru tersadar gitu. Mungkin nanti bisa kakak cek lagi apakah benar kesadaran kakak itu. Ini teman-teman ingat nggak rumus yang sebelum UTS gitu? Itu penimbang itu kebalikan dari fraksi. Benar nggak kak? Penimbang itu kebalikan dari fraksi. Tunggu. Mungkin di PPS ada. Di HH. Nah ini, penimbang itu kebalikan dari fraksi. Itu. Jadi kalau misalnya fraksi ada diketahui, maka penimbang dapat. Gimana? Ini rumus sebelum apa nih? Sebelum tes nih di SRS, di konsep dasar sampling. Apa itu fraksi, apa itu penimbang gitu. Sehingga ini sangat menjebak istilahnya. Kakak juga heran kenapa ada FH di sini, ada per 100 itu per 200. Rupanya mungkin tujuannya ya untuk mengambil sampel gitu kan. Mengambil sampel lokasinya dan estimasi yang tadi. Gimana kira-kira? Itu juga dipakai untuk WOR bukan Kak? Apa? Iya, enggak juga sih. Fraksi ini WR sama WOR ini apa ya?
kita tetap pakai gitu. Fraksi ini gimana ya? Fraksi ini peluang masuknya, dia masuknya itu masuk sebuah sampel itu ke dalam populasi gitu. Misalnya ada 20, sampelnya N-nya 20 di SRS nih, maka dia masuk ke populasi yang istilahnya 100 gitu, maka hanya 20% dia, 20 per 100. Kalau dia yang WOR itu namanya efisi, yang 1 min F kan, 1 min N kecil per N besar kan, nah, itu dia efisi gitu. Ketika dipakai untuk WOR. Beda ya, rumusnya juga beda. Tapi rumusnya mengambil dari F fraksi. Gimana? Terima kasih Kak. Oke. Ya, jadi begitu ya. Itulah teman-teman harus benar-benar apa ya, jangan terjebak gitu ya. Kalau misalnya dikasih tahu di soal, ya kita yang harus ngikuti soal gitu, walaupun rumus kita tuh benar gitu. NH per N kan rumusnya weight ya, rumusnya penimbang. Tapi kalau misalnya soalnya dikasih tahu nih, misalnya soalnya dapat dari peneliti terdahulu gitu, kita harus pakai soal gitu, kita harus mengikuti perintah soal. Tapi dalam konsep, dalam keilmuannya, dalam kita pakai dalam kehidupan gitu ya, pakai rumus yang asli aja, NH per N. Oke, satu lagi yang kakak kasih kunci, teman-teman harus bisa interpretasi. Ini interpretasi ini banyak kan kata dosen kakak itu banyak yang salah, bukan salah tapi kurang tepat gitu. Jadi sehingga nilainya itu berkurang. Yang tadinya nilainya pengennya 100 gitu ya, tapi karena interpretasi nggak tepat gitu jadi 95 gitu. Kan 5 poinnya sayang gitu kan. Walaupun ya sedikit lagi gitu benarnya. Misalnya yang tadi, bagaimana kita menginterpretasikan varian, bagaimana kita menginterpretasikan RSE, bagaimana interpretasikan RE, efisiensi, bagaimana kita menginterpretasikan CI, 90% ini maksudnya apa gitu. Ini teman-teman sudah belajar di Menstat juga kan, dengan misalnya kalau di CI ini berarti dengan selang kepercayaan 60% gitu ya, maka rata-rata, misalnya rata-rata apa ya, rata-rata jam belajar yang diikuti oleh mahasiswa adalah eh, apa namanya, berada di selang 9, misalnya 9,4 jam sampai 13 jam. Udah belajar di Menstat juga tentang CI atau tentang alfa. Terus benar-benar nih interpretasinya harus tepat gitu. Nah, ada dosen tuh mungkin yang kita nggak pakai dengan tingkat dengan selang kepercayaan segini mungkin nggak apa-apa. Ada juga dosen yang pengennya lengkap dengan selang kepercayaan 90%, ditetapkan bahwa dia harus terparagraf gitu supaya lebih cantik nilainya. Mungkin itu penilaian masing-masing dosen ya. RSE juga mereka bilang gitu. Itu ada RE efisiensi terhadap SRS. Varian ini varian bedakan antara varian yang asli, varian yang unit, sama varian yang penduga. Kalau varian penduga ini jarak ya. Kalau misal kita nggak, jangan bicara variansi karena itu susah diinterpretasi. Kita interpretasikan SE, standard error. Nah, kita itu berbicara jarak standar antara penduga rata-rata dengan rata-rata yang sebenarnya, jarak standar gitu. Nah tuh kalau misalnya kita bicara distribusi sampling kan salah satu ini kan misalnya ya kan teman-teman diajari disuruh sampling di awal-awal di Mestak sama di PC. Kok pakai Yebar. Nah, ini Yebar asli tuh. Ini asli. Untuk distribusi samplingnya, Yebarnya kan bisa di sini. Ya kan bisa di sini. Dan bisa di sini gitu kan. Ya di macam-macam lah. Nah, kalian kan pilih salah satu dari sini kan. Pilih salah satu dari distribusi samplingnya. Nah, Yebar ini berapa sih jaraknya antara Yebar yang penduga sama Yebar yang asli. Itu SE. Nanti beda-beda antara jarak yang Yebar yang satu lagi gitu. Itu kan karena distribusi sampling, kita mempelajari, kita harus ngambil satu aja dari beberapa Yebar-Yebar yang ada. Oke, itu seputar konsep dasar ya, dasar dari sampling, teman-teman ingat. Dan dari PPS, nah, ini PPS ini teman-teman, kakak masih ada waktu sejam lebih. Jadi PPS ini harus benar-benar teman-teman kuatkan ilmunya, kuatkan benar gitu ya. Karena di BPS ini paling dipakai PPS ini.
ya, karena dia tuh dia ngambil sampelnya ngambil sampel berpeluang misalnya, nggak sama gitu. Kalau tadi kita bicara SRS, bicara sistematik gitu kan, itu peluang untuk terpilih sebagai sampel sama per n gitu kan, sama dia masing-masing unit per n. Tapi kalau ini tidak gitu, kita lihat ya. Nah, jadi itu nanti prosedur ini peluang terpilihnya satu unit sampel sebanding dengan ukuran sebagai sampling disebut sebagai sampling berpeluang. Maksudnya gini, ada namanya variable auxiliary variable atau variable pendukung. Jadi variabel pendukung itu nanti digunakan sebagai dasar dasar pertimbangan penarikan sampel. Tujuannya agar estimatornya akan lebih efisien. Estimator ya, estimator. Teman juga udah tahu ya apa itu estimator gitu ya. Lebih efisien. Ya. Nah, jadi masalah kita, bagaimana kita mau cari variabel pendukung, variabel pendukungnya. Jadi variabel pendukung itu adalah variabel yang memiliki korelasi erat dengan variabel yang diteliti. Ngambilnya bisa dari teori atau penelitian terdahulu. Nggak sembarangan teman-teman mengambil, oh adalah ini pakai ini aja gitu. Nggak sembarangan itu ya, karena kita ilmunya masih terbatas. Jadi ngambilnya bisa pakai survei BPS, misalnya survei BPS variabel pendukungnya pakai ini ya, boleh kita pakai. Atau pakai penelitian terdahulu gitu, pakai survei-survei atau penelitian terdahulu lah, jurnal-jurnal terdahulu. Nah, bisa tuh kita pakai. Ini juga kami ya. Tapi kami nggak pakai PPS, tapi kami pakai variabel pendukung untuk sistematik. Sistematik kan ada tuh namanya systematic arrangement gitu ya, atau implicit stratification. Nah, implicit stratification itu dasar pengurutan dalam sistematik. Nah, itu juga harus benar-benar. Itu kami kesulitan di PKL itu. Ini di riset kakak ya, karena riset kakak ini penelitiannya ini sebenarnya nggak banyak pakai sistematik, pakai non probability, tapi kami mencoba pakai probability. Jadi kami kebingungan ini ngambil dasar variabel pendukungnya untuk mengurutkan sampelnya bagaimana gitu ya. Coba baca jurnal dulu gitu. Jadi harus benar-benar. Kalau misalnya kalian prakteknya di soal-soalnya ya udah gitu ya, karena soal udah ada variabel pendukungnya. Tapi ini dalam kehidupan gitu, itu akan lebih sulit. Kalau nggak teman-teman baca banyak teori gitu. Oke, jadi ini ada contoh beberapa. Misalnya kita mau total panen lah, soal-soal yang sering. Total panen. Variabel pendukungnya bisa aja karena dia total panen pasti berhubungan dengan luas lahan ya. Ketika luas lahannya itu dengan asumsi nggak ada pusuh ya, nggak ada apa namanya, nggak ada hama atau apa atau bencana-bencana yang lain. Luas lahan yang ditanami, misalnya luas lahannya itu luas gitu, pasti total panen juga akan banyak kan gitu. Nah itu sangat korelasi erat gitu hubungannya. Produksi pabrik, misalnya ini nanti belajar di mikroekonomi atau pengantar teman-teman belajar produksi itu ya. Jumlah pekerja gitu, kalau jumlah pekerja sedikit maka produksinya juga sedikit gitu ya. Nah, jumlah pekerja banyak ya produksi pabriknya juga akan banyak. Tapi harus hati-hati nih belajar di mikro, ada namanya marginal rate ya, technical substitution gitu. Ketika jumlah pekerja banyak nanti akan menganggur gitu. Jadi harus dimaksimalkan gitu jumlah pekerja. Itu nanti lah teman-teman akan belajar. Oke. Jadi keuntungan memakai PS ini, dia memberikan penduga rata-rata yang unbiased. Oke, mempunyai ketepatan yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman yang udah teman-teman pelajari di MPC 1, yaitu mulai dari SRS, sistematik, stratified, dan PPS ini. Nah, jadi dari 4 metode itu, PPS lah yang memiliki presisi yang lebih baik. Nanti itu teman-teman kalau ada yang nanya dosen, kan, jadi yang mana gitu? PPS itu jawabannya. PPS itu lebih baik. Karena PPS itu pakai variabel pendukung, pakai sampling berpeluang tadi. Oke ya, gitu. Oke, kakak mau pengen jelaskan ini dulu. Karena ini masuk di UAS kemarin. Nggak terduga gitu istilahnya ya. Tiba-tiba kok ngambil sampel gitu. Nah, jadi VPS ini ada dua, sama seperti SRS dan yang lain-lainnya. VPS itu ada VPS yang WR ya dan WOR dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Oke. Syarat mengambil sampelnya ada namanya pakai kumulatif, pakai lahiri, pakai sistematik dan pakai RHC, random group method gitu ya. Oke. Nah, kalau dia berdasarkan kerangka, dia bisa pakai satu daftar responden gitu ya, dan bisa pakai peta, pakai map. Kita satu-satu. Kumulatif ini, teman-teman fokusnya kepada jumlah ART, artinya berapa, kemudian dia dikumulatifkan,
3 tambah 1, 4, 4 tambah 11, 15, sampailah 30 di sini harus sama ya. Ya, selanjutnya itu nanti buat range. 1 sampai 3, ini 4 karena cuma 1 ya, itu 5 sampai 15, sampai 30. Nah, nanti pengambilan AR, angka random, nggak boleh lebih dari X. Dan harus ikuti digitnya. Misalnya ini 2 digit, berarti teman-teman ngambil 2 digit gitu ya. Nggak boleh lebih dari X. Dan dilakukan sebanyak N kali. Ambil tuh sebanyak N kali. Misalnya ini 2, berarti ambil sebanyak 2 kali. Nah, misalnya 10 sama 25 dapat diperoleh. Maka nanti letakkan di 10. Maksudnya 10 ini letaknya di mana tuh? Berarti di 3. Di Wisnu dan di Krishna. Di 25. Pengambilan AR bisa dengan independent of choice digit itu, atau pakai remainder approach. Satu lagi pakai apa ya? Quotient ya. Lupa itu istilah yang ketiga. Biasanya kakak sering yang dipakai itu 1 sama 2 aja. Yang independent sama yang remainder approach. Gitu ya. Bisa pakai itu. Tergantung soalnya minta apa. Jadi teman-teman harus mengulang apa sih itu independent choice of digit, apa itu remainder approach, apa itu yang satu lagi tuh quotient ya. Kalau lupa itu. Satu lagi. Nggak sering dipakai. Nah, itu untuk kumulatif. Mudah ya. Kemudian untuk lahiri, nah lahirnya lebih agak teliti ke hati-hati gitu. Dia harus ngambil 2 angka random. Angka random yang pertama harus lebih kecil dari N. N itu maksudnya nih, banyaknya responden. Kemudian AR yang keduanya harus lebih kecil daripada XI yang maksimum. Nah, ini kan 11 berarti yang maksimum ya. Oke, berarti di bawah 7, di bawah 11. Nah, jadi syarat yang kedua, AR1 sama dengan I, AR2 harus lebih kecil sama dengan I. I itu yang, maka unit yang ke I terpisah sampel. Ulangi langkah 1 sampai 2, banyak didapatkan sampai sebanyak N. Misalnya kita lihat lah, kita ngambil 2 nomor angka random. Angka random ini pakai tar ya. Kalau di soal pakai tar, tapi kalau di praktek mungkin kalian bisa nggak pakai tar lagi, mungkin bisa pakai komputer atau bisa pakai Excel atau bisa pakai R ya, bisa pakai Stata atau apa gitu, atau SAS gitu, semua bisa dipakai pakai teknologi. Oke, ini kalau misalnya di soal-soal pakai tar umumnya, tabel angka random. Jadi dapat nomor 6 sama 3. Nah, ini kenapa tolak? Nah, kenapa tolak? Kita coba cek satu-satu. Ya, AR-nya di bawah 7 benar. Ya, AR-nya di bawah 11 benar. Langkah 1 dipenuhi. Tapi langkah kedua, ya, ini AR1 nih sama dengan I. Ya. Dan AR keduanya lebih kecil daripada XI. Nah, ini bukan 2, tapi ini 6 nggak salah. Ini 6. Oke. Maka AR1-nya itu, ya, ini I. Ini ada kesalahan. Oke. Ya, AR-nya itu kan AR1 sama dengan I, maka sama dengan 6. Maka AR2 lebih kecil daripada X6. Nah, X6-nya 2. Nah, 2 ini kan 3. 3 kan lebih besar daripada 2. Ya, 3 lebih besar daripada 2. Ini bukan X2 tapi X6. XI. Maka dia tolak. Nah, selanjutnya yang ke ini nih. Yang ke AR1 sama dengan 4. Kan lebih kecil daripada 7, lebih kecil 11 ya. Itu langkah pertama masuk gitu. Langkah kedua, AR1 dengan I. Maka R2 lebih kecil daripada X4. X4-nya berapa? 6. Ini 5. Berarti terpilih sebagai sampel. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk sistematik itu kita buat kumulatif juga. Kemudian buat range seperti yang kumulatif tadi. Nah, namun untuk memilihnya, kalau teman-teman ingat, sistematik kan pakai interval ya. Pakai interval N besar per N kecil. Tapi kalau misalnya ini X besar per N kecil. Misalnya X-nya itu 30, N yang mau diminta berapa ya? 3, maka 10 gitu ya. K-nya 10. Jadi misalnya kita ambil aja angka random yang nggak lebih dari K. Misalnya K-nya 10, berarti nggak boleh lebih dari 10. Udah, maka misalnya dapatnya 7 gitu ya. 7 berarti 7 tambah 10, 17. Aduh, 7. Berarti dapatnya ini, Wisnu, Pandu, sama Buddha. Oke, kalau misalnya dari map ini bisa teman-teman baca, kalau nggak terlalu ini juga RHC juga nggak terlalu banyak ya. RHC ini nanti dia ngambil 1 unit 2 sampel di masing-masing kelompok. Oke, ini yang penting sebenarnya. Kita harus tekankan di sini gitu.
Jadi estimator atau penduga untuk PPS sampling itu ada khusus untuk WR sendiri sama untuk WOR. Nah, ada beberapa teknik. Ini yang ini nih Hansen Harwitz, dia ini orang yang menemukan itu lah. Cochrane juga ya, yang kita kenal bukunya. Oke, maka untuk PPS WR kita bisa pakai HH sama pakai HT. Nah, HT juga nih bisa dipakai untuk WOR. Nah, itu ya. Ini ada yang estimator yang tidak terurut, ada yang terurut, Desraj sama RHC. Ini kakak nggak jelasin panjang, apalagi HT nggak jelasin, mungkin kakak hanya lihat-lihat aja. Mohon maaf sebelumnya kakak nggak menjelaskan ini nanti. Mungkin ini ribet sangat gitu ya. Untuk n-nya banyak, apalagi n-nya banyak gitu. Itu harus pakai R gitu. Mungkin harus pakai teknik komputasi. Kalau teman-teman pakai ini HT. Yang ditekankan kakak mesinnya. Ini paling banyak digunakan. Walaupun dia itu WOR ya, tapi HH ini bisa digunakan untuk WOR. Gitu ya. Kita lihat rumusnya. Jadi ketika identik PPS itu identik dengan XI per X. X itu nilai dari variabel pendukung, X-nya itu adalah total dari nilai variabel pendukung itu. Fraksinya, ketika kita melihat SRS, fraksinya kan N kali P. Ya kan? N kali P. Namun kalau misalnya PPS, itu P-nya enggak, kalau misalnya SRS itu P-nya per N. Ya. Nah, tapi kalau misalnya PPS, itu P-nya adalah ini, XI P ini, XI per X. Nah, sehingga dikalikan dengan N, jadi XI N per X. Gitu. Kemudian, untuk weight per F yang tadi kakak bilang, X per NXI. Nah, fraksi ya. Untuk sistematik juga sama. Fraksinya itu berarti N kecil per N besar. Sama. Berarti weight-nya itu N besar per N kecil. Sama dia. Sistematik itu sebenarnya mempermudah SRS saja. Oke, jadi untuk YCAP, untuk estimasi, untuk estimatornya total, untuk total, kita harus kalikan penimbang dengan Y. Penimbang dengan Y. Jadi ini sangat penting penimbang itu, penimbang dengan Y. Ini pembuktiannya bisa teman-teman baca. Ikutin gitu, apa itu T multinomial, sebaran multinomial. Oke ya. Jadi W-nya tadi adalah X per NXI dikali YI. Sehingga per N sigma YI per PI. Ini aja, pegang. Selamat itu ujiannya. Ini pembuktian. Kakak bisa menulisnya di papan tulis gitu ya. Pelan-pelan gitu. Yang pengen tahu, pengen dibuktikan bisa terbukti gitu. Nah, ini. Sehingga kita bisa sederhanakan Y cap menjadi per N sigma Y cap I. Y cap I-nya ini, YI per PI. Oke, jadi variansnya per N N-1 sigma Y cap I min Y cap total. Untuk rata-rata, bagikan aja dengan N. Tuh ya. Ini RE-nya, relative efficiency, juga dibandingkan dengan SRS, SWR. Jadi teman-teman kalau misalnya mau RE-nya, maka bandingi antara variansi untuk PPS dan SRS. Tapi ada penyesuaian untuk varian SRS di sini. Penyesuaian rumus saja. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Itu ya. Ini nanti saja soal. Nah, karena teman-teman belajar strata, mungkin di tahun kakak itu soalnya nggak ada strata, tapi di tahun sebelumnya nanti teman-teman bisa cek modul, itu soalnya pakai strata. Jadi menghitungnya agak panjang gitu ya. Udah strata aja panjang kan yang tadi, apalagi ditambah PPS-nya. Jadi strata PPS sampling yang kakak bilang di awal pengantar tadi, itu akan lebih panjang penyelesaiannya. Panjangnya kenapa? Konsepnya sama, konsepnya itu dasarnya sama. Yang tadi kan kita bicara PI itu kan XI per X. Nah, tapi kalau misalnya strata, apalagi strata ada 3 atau 4 gitu ya, maka ya kita harus cari tuh PI di masing-masing strata. Oke ya, jadi XHI per XH. Itu baru strata H, baru strata ke-1. Belum lagi di strata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti FHI-nya juga sama, YCAP-nya disesuaikan. YCAP-nya kan ada masing-masing strata. Nah, kan nanti itu dia akan dihitung dulu masing-masing stratanya. Nah, jadi per NH, IHI per PHI di strata 1, di strata kedua, strata ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti
Y-nya itu akan ditotalkan saja masing-masing Y-cap-nya. Oke. Semoga teman-teman paham ya, paham alur rumusnya gitu ya. Dan mengerjakannya akan lebih mudah. Gitu ya. Oke, ini sama ya tadi. Nah, ini syaratnya 2 ya. 2 di soal nggak apa-apa. Ini syaratnya 5 ya. Apa nggak lama gitu mengerjakannya. Apalagi pakai manual kan gitu. Oke, ini yang ditanya misalnya ini apa nih? Total output gitu ya, output. Size-nya adalah jumlah tenaga kerja. Oke, ini size-nya pekerja. Maka ini yang 160 ini sebagai X. X. Gitu ya. Nah, kita tuh cari dulu nih strata 1, cari dulu, kemudian cari strata 2, itu baru ditotalkan. Baru dapat total output. Itu. Kita cari PI. Ya, PI berarti 5 per 160, 4, 160, 3, 160, gitu ya. Baru nanti kita bagikan 20 per 5 per 160, itu 18 per 4 per 160, sampai seterusnya. Gitu. Ya, pelan-pelan lah. Oke, ini prinsipnya. Prinsip yang penting. Pada prinsipnya, PPS WLR itu akan menghasilkan estimator yang lebih efisien dari PR. Iya, ya. Itu prinsip. Di lain-lain juga sama. Karena kita koreksi dengan efisi biasanya. Kalau di SRS, atau di sistematik, atau di serata yang tadi kita pelajari barusan, itu akan dikoreksi. Oke, karena efektif sample size ini akan lebih besar. Maksudnya itu efektif sample size itu sample size yang benar-benar nggak sama gitu. Misalnya kakak terpilih di sampel di ini gitu, udah terpilih lah kakak misalnya. Jadi kakak nggak akan terpilih lagi gitu, karena pakai WOR. Jadi sampelnya efektif. Namun makanya kakak nanti nggak mengajari itu, mungkin hanya sedikit saja gitu kakak singgung-singgung. Dia memerlukan prosedur yang kompleks, sehingga kadang-kala sulit diterapkan pada survei skala besar, apalagi BPS ya. BPS kan surveinya skala besar. Jadi makanya teman-teman tuh lihat, kalau misalnya lihat publikasi, makanya pakai PPS WR, PPS ini, PPS WR. Karena sulit menerapkan untuk survei skala besar itu. Kecuali ya pakai komputasi pun juga itu kan sulit juga. Banyak perhitungannya. Ya, sehingga pada survei skala besar, praksi sampling atau efisi nih, misalnya efisi itu kecil. Nah, kecil, sehingga nggak terlalu berbeda signifikan antara WOR sama WR. Nah, jika praksinya besar, lebih baik menggunakan TPS WR. Jika perbedaan itu besar, gitu, ya udah WR aja, terima gitu, terima ininya. Resiko untuk dalam penelitian ya. Nah, yang susah ini sebenarnya, yang susah itu ini yang agak ribet, HT nih. HT ini agak ribet sekali. Ini aja N-nya dikasih tahu 2 gitu, apalagi N-nya banyak. Itu kan enggak gimana tuh? Kalau misalnya ada search itu lumayan mudah, masih mudah karena ini order ya, diurut. Ya, dia pakai kumulatif, ini pakai PK nih, JK. Nanti kita bisa lihat contoh soalnya. Kalau udah disiapkan juga untuk search. Ini rumusnya, pegang ini rumusnya. Tadi kan untuk HH, untuk H tadi kan dia YI per PI. Tapi kalau misalnya untuk search dia pakai kumulatif, ada YK. Nah, itu ZI-nya. Nanti untuk YK-nya nanti ya udah sigma ZI per N. Untuk varian juga sama. Itu search. Nah, HT ini dia umum sebenarnya, bisa dipakai WR, bisa dipakai WR. Tapi memang prosedurnya yang sangat kompleks ini membuat kita malas menggunakan HT. Tapi kita menghargai ya yang menemukan. Menghargai menemukan. Contohnya saja ini, misalnya. Ini ya, dikasih tahu nih sampelnya 3. Iya, 3 ya. 3 karena WR. Ini kan dipakai, ini kan ini ya. Pilih salah satu aja gitu. Nggak terpilih lagi dia. Efektif sample size namanya. Jadi 3. Ya, 3. Sehingga kita pertama cari dulu selection probability PI. Ini nah, pertama. Kakak juga juga lupa ini HT. Yang kakak ingat tuh HH, Desraj, RHC itu masih ingat ya kak. Sering digunakan juga. Misalnya kita lihat nih PI-nya I per X yang tadi rumus yang awal. Kemudian baru masuk inclusion probability. Inclusion probability itu sama seperti praksi pengertian di awal. Berapa sih peluang masuknya ke dalam populasi? Peluang masuknya sampel ke dalam populasi. Tuh. Maka kita cari P1, rumusnya ini 1 min 1 per PI. N. Itu ya. N yang di sini hati-hati nih. Nah, N-nya itu pakai yang harusnya pakai yang mana itu? Nah, ini unit key masuk dalam sampel ya.
ngertiin yang tadi yang awal. Ini kakak benar-benar lupa ya. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk HT ini. Ini pakai N-nya 4. N-nya 4. Oh iya, pakai N-nya 4, tapi nanti ngitungnya tetap 3 ya. Sampai 3 aja. Oke. Nanti perlu masukkan join inclusion probability. Jadi teman-teman juga udah belajar start tentang masalah join ya, join PDF. Nah, itu hampir bersama gitu. Awal dasar rumusnya di ini ya PI sama plus PJ gitu ya. Masukkan dapatlah untuk join inclusion. Baru nanti di masih total YI per PI. Nah, PI-nya tadi yang nih 0,1855. Tujuan yang untuk join inclusion ini apa ya? Ke variance. Jelas ke variance. Kalau misalnya menghitung YCAP-nya mungkin masih mudah gitu. Ini ke variance yang agak lama gitu mengerjakannya. Mencari ini, mencari itu lagi gitu. Oke. Ini kebalikan dari Desraj, nggak diurutkan, unorder. RHC, kita ke RHC saja, udah habis. Jadi RHC ini juga enak bentuk soalnya, teman-teman cari gitu. Ini ada G, jadi di kelompok-kelompok, jadi grup secara random. Ya, dibuat G, maka YCAP nanti dia sigma XG YG per X kecil G. Pengertian X tetap sama ya, auxiliary variable. Nggak akan berubah pengertian. Yang Y itu variabel yang kita cari. Oke, ini rumusnya ya. Kita akan lihat ke sini. Ke UAS dulu ya. Nah, UAS yang mudah, sangat mudah. Karena nggak ada serata. Kakak kemarin tuh wanti-wanti tuh apa ya? Itu serata. Karena agak ribet. Nggak ribet sih, mudah ngerjakannya, tapi lama, harus hati-hati. Untuk meneliti total produksi jagung di suatu desa, tuh, dilakukan pengambilan sampel peta ladang secara PPSWR dengan size luas tanam. Oke, jadi kita ada dikasih tahu bahwa ini pakai PPSWR. Ya, PPSWR, kemudian size-nya luas tanam. Bisa di soal dikasih tahu size-nya. Atau kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu size-nya, kita tuh bisa ngertikan sendiri gitu ya, mengartikan sendiri. Oh, ini yang ditanya apa gitu. Kadang kan gitu. Soal kadang menjebak gitu ya. Nah, jumlah peta ladang yang ditanam jagung sebanyak 12 peta dengan rata-rata luas tanam 281,25 meter kuadrat gitu ya. Dengan resiko berikut. Nah, berarti ini populasi nih. Populasi. Istilahnya 12 peta ini populasi. Lakukan penarikan sampel sebanyak 4 peta secara PPSWR dengan metode kumulatif. Nah, ini yang nggak terduga memang kemarin itu. Ini kok ngambil sampel gitu ya. Jadi, independent choice of digit katanya lagi. Ini tuh kakak masih ingat ya. Dulu nih pas apa kejadian kemarin. Hampir kakak tuh menerapkan pakai sisa, pakai remainder approach. Ya, tapi karena kalau independent choice of digit, berarti kalau misalnya dia lebih besar daripada X itu lewat. Lebih besar daripada N, kalau di rumus dasar itu lewat gitu ya. Kemudian baru perkirakan total produksi jagung pakai HH, karena HH itu PPSWR dan itu paling banyak digunakan dalam keilmuan sampling. Nanti teman-teman di semester genap juga jangan lupakan ini ya, jangan lupakan PPS-nya. Teman-teman itu dasarnya. Jadi kita lihat dulu, Pak ada sempat menjawab tadi malam. Ini mau cepat ini karena nggak jelas ya, goyang-goyang. Nggak apalah, cepat ini motonya. Ada urusan juga, banyak goyang, nggak fokus. Ini, oke, kumulatif. Jadi kalau kumulatif itu nanti ini kan sebagai X, ini sebagai X, ya X. Jadi kalau misalnya kumulatif kita buat dulu kumulatifnya. 214 tambah 315 529 tambah 343 872 ini sampai ini harus sama dengan ini. Ya, ini harus sama dengan itu dengan total X. Oke, kemudian kita buat range. Nah, 1 sampai 214, 215 sampai 529. Kemudian ini ya. Kemudian 530 sampai 872 sampai nanti 3041 sampai 3375. Oke. Karena diambil pakai independent choice of digits, ya. Kita ngambil n sebanyak 4 kali. 4 kali. 4 kali. 4 kali
Sehingga di tar itu kan kita ngambil digitnya tuh harus sama dengan X-nya. Berarti 4 digit yang harus kita ambil. Dan harus lebih kecil daripada X. Kalau lebih besar daripada X itu lewat. Itu baris pertama, kolom pertama, halaman pertama. Ya. Baris pertama, kolom pertama, halaman pertama. Nanti teman-teman bisa lihat. Semoga kalau nggak salah lihat juga. Dia tuh yang terpilih pertama 2651. Kemudian 2253, 1964, 1438. Nah, nanti ini kita lihat nih, 2651 di mana? 2651 ini berarti di sini. Di sini nih. Di sini ya. 2651 di 10. Kemudian 2253 di sini. 1964 di sini. 1438 di sini. Jadi yang terpilih sebagai sampel adalah 6, 8, 9, 10. Tuh. Paham ya itu di sini. Itu berarti itu masih mudah, tapi hati-hati gitu. Hati-hati juga ketika ini. Jangan pakai sisa ya. Kan perintahnya pakai choice. Jangan pakai remainder approach, pakai yang pendekatan sisa. Jadi kalau misalnya sisa itu kan berarti dikurang. Misalnya nilai terpilih 47. Kalau misalnya X-nya 80, maka 87 kurang 80, 7. 7 yang diambil sebagai sampel. Itu remainder approach. Nah, kalau independent choice, digit tuh lewat-lewat aja. Misalnya lebih besar dari 80, itu lewat. Harus lebih kecil daripada 80. Dalam situasi ini, lebih kecil daripada, lebih besar daripada 3375, itu lewat. Oke. Kemudian ditanya estimasi, berapa sih total jagung? Nah, total jagung. Maka tadi kita mempelajari ini kan pakai HH. XI per X. XI per X. Yang dipilih kan 6, 8, 9, 10. Maka XI-nya, maka XI 270 per 3375. 227 per 3375. 270 per 3375. 255 per 3375. Oke, untuk Y cap, maka 216, Y cap tadi kan rumusnya YI per PI. YI per PI. Oke. Kemudian nanti 216 per 270 per 3375. Ini bisa pakai kalkulator saja. 2700. 6750, 5737,5, 5400. Nah, nilai-nilai ini teman-teman masukkan ke kalkulator. Kalkulator itu kalau misalnya kalkulatornya yang FX 99 ID plus itu yang bisa teman-teman STS pakai. Nah, itu masukkan ini ke kalkulator, nanti pakai stat ya. Pakai mode stat gitu, yang nomor 3. Nah, masukkan di var. 3, 1 var. Masukkan nih, 2700, 6750, 5737,5, 5400. Nah, nanti untuk mencari Y cap, nanti klik 1, klik rata-rata. Nah, istilahnya kan ini kan sebenarnya per N dikali Y cap I kan, itu kan rata-rata berarti. Di kalkulatornya, kita nggak usah ngitung manual gitu, langsung aja masukkan di kalkulator itu, masukkan ke stat yang Kak bilang, itu klik yang nomor 1, kemudian pilih yang untuk rata-rata. Nah, untuk varian, nah, ini kan gini nih, ini kan varian bisa di kalkulator nih kan. Nah, ini bisa di kalkulator, kalikan per N, kalikan yang ini, dapat yang ini. Dapat SE-nya, kemudian dapat RSE-nya. Kemudian interpretasi. Mudah kan ya? Soal UAS kemarin tuh main mudah. Bisa teman-teman pahami gitu. Yang penting ini nih, interpretasi. Interpretasinya mulai dari ya kalian buat paragraf gitu. Misalnya di desa A, di suatu desa diperoleh estimasi total produksi jagung sebesar berapa tadi? Sekitar lupa. Berapa ya? 5.146 kg dengan penyimpangan sebesar SE-nya mana? 864 kilo. Ya, nanti bisa diceritakan lah. Ya. Kita lihat soal lain. Nah, ini karena kakak yang megang MPC dulu, kakak bergelut di MPC, jadi kakak sampai sekarang mungkin terus mengingat MPC ini sama rumus-rumusnya yang banyak itu. Karena kakak juga yang buat rumus dulu ya, salah satunya gitu ya. Ya agak lelah juga. Ya, jadi ini kakak yang buat soal apa itu PPS, mengapa perlu dilakukan PPS.
Jadi alasan menggunakan PPS ini adalah karena PPS sebagai metode yang memberikan penduga yang lebih efisien. Kenapa efisien? Karena ada informasi tambahan atau auxiliary variable. Itu. Ini cara mengambil pakai metode kumulatif. Oke. Ini pakai metode kumulatif lahir ya? Pakai metode, oh ya metode kumulatif ini. Yang lahirnya ini. Ini pakai sistematik. Ya, nah ini soal. Ini sebelum kakak juga bimbing KSM di 60 kemarin. Sebelumnya kakak ini ya, kakak kasih ini soal kakak kami bahas itu. Ternyata masuk di soal nomor 3 UASnya. Hanya beda sedikit ya. Bedanya kalau di soal UAS tadi itu total sama luas, ini jumlah rumah tangga pertanian sama luas panen. Kakak aja terkejut ya, ini yang kami bahas tuh di KSM kemarin gitu ya. Alhamdulillah masuk gitu. Bedanya yang tadi cuma 4 ini 10. Karena diambil sampel sebanyak 10 dari 100. Nah, size-nya adalah rumah tangga pertanian sebagai ukuran size. Jadi apa namanya? Jadi diperoleh X-nya itu rumah tangga pertanian sebanyak 415.150 gitu ya. Nah, sehingga kita harus cari nih P1 sampai P10 dong. Ya, X1 per X, X2 per X. Kemudian ini X10 nih. X10 per X, salah ketik. Nah, kemudian udah dicari itu dibagikan dengan YI per PI. Nah, YI per PI-nya 4825 per 0,0123. Itu 925 per 0,0021 sampai 10. Nah, kemudian yang ini dimasukkan ke kalkulator kita. Kemudian klik nomor klik 1 yang start itu cari rata-ratanya. Nah, dapatlah luas panennya itu 353.947 hektar. Nah, kemudian untuk variansnya, klik itu di kalkulator varians S kuadrat itu dikalikan per N, dikalikan per 10. Maka diperoleh ini dan penyimpangannya adalah 14.266 hektar. Ya. Nah, sehingga untuk rata-rata luas panen per rumah tangga, kita kan bagi dengan N aja ya. Bagi dengan 100. Jadi segini rata-ratanya. Jadi rata-rata luas panen yang ada di kabupaten tersebut ya segini. Mungkin ini nggak ngertikannya pakai Excel ya. Ya, ada perbedaan koma itu wajar di Excel. Bisa jadi seperti itu. Mungkin di Excel itu komanya dimasukkan semua. Kalau teman-teman hitung manual pakai kalkulator, itu mungkin ambil 4 angka di belakang koma ya. Ini sama juga. Ini ada sampai 24. Ini pakai Excel aja lebih mudah. Iya. Nah, ya 24. Kemudian yang dijadikan size itu jumlah ternak sensus. Nah, sensus ya. Sensus. Kemudian survei yang kita mau survei. Oke, ini pakai Excel ini, kakak screenshot Excel. Ini latihan. Ini hampir sama ya dengan latihan yang kakak berikan sama UAS kemarin itu. Jadi kakak lumayan lah ilmunya dibagikan sama angkatan 60 kemarin. Oke. Oh, ini sistematik. Enggak, kakak pikir sistematik kali ya. Enggak. Buku-buku dan rumus sistematik itu. Kemudian kamu menerangkan yang Desraj. Desraj ini kan TPS WR ya. Oke. Contoh TPS WR Desraj. Enggak HT ya. HT enggak buat contohnya. Enggak buat Desraj saja. Supaya lebih enak. Nah, Desraj itu misalnya ini pakai ngambil sampel pakai apa nih? Metode kumulatif. Ya, pakai metode kumulatif dia ada 7. Kita ambil 3 berarti. Bukan pakai kumulatif tapi pakai sistematik. Ya, jadi kita hanya ngambil 1
satu AR. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kumulatif, metode kumulatif, kita harus ngambil N sebanyak, kita bangkitkan sebanyak N. Misalnya N-nya 5, ya udah kita bangkitkan sampel angka AR sebanyak 5. Tuh. Kalau misalnya untuk sistematik, kita ambil satu aja. Nanti kita jumlahkan 8 tambah 8 gitu ya. 8 berarti 16 tambah 8. Terpilihlah si Caca, si Ervina, sama Gunati. Jadi yang ditanya ini adalah estimasi total dan rata-rata pengeluaran rumah tangga. Oke ya. Ini pengeluaran rumah tangga per bulan dengan size-nya jumlah anggota rumah tangga. Sebentar ya. Oke, gitu loh. Nah, jadi ini XI per X, maka kan size-nya jumlah anggota rumah tangga. Oke, kita diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangganya karena ini populasi, kita jumlahkan dulu sebanyak 24 X-nya. Kan nanti XI per X 3 per 24, 4 per 24, sama 3 per 24. Nah, oke, perhitungannya ini gini. Rumus untuk tadi nggak bilang untuk D100 itu rumusnya kan ZI, kalau tadi HH GI ya. Jadi sigma YK plus 1 sigma PK, oke, dikalikan dengan apa? GI per PI. GI per PI. Udah. Untuk Z1 YI, untuk Z yang 1 YI 1 per P1. Oke, kita dapat ya. Nah, karena K ini kumulatif, maka kita masukkan I1. Tadi kan Z1-nya 0. Nah, untuk ini, karena dia kumulatif ini, maka Y1. 1 P1, Y2 per P2. Nah, untuk Z3, maka Y1 plus Y2. Ya. Ini peluangnya juga sama, P1 plus P2. Nah, kemudian dapat ini. Masukkan ini ke kalkulator, kita rata-ratakan. Sehingga ini, 466,5,22 total pengeluaran per bulan. Berarti 4.665.000 di suatu apa nih? Suatu desa ya. Di suatu wilayah lah, wilayah. Itu tuh pengeluarannya. Mungkin di suatu wilayah hanya 7 rumah tangga ya. Berarti kita bisa estimate di populasi itu pengeluaran total sama sebulan tuh sebanyak 4.665.000. Nah, maka estimasi rata-ratanya kita bagi 7. Sehingga rumah tangga per bulan itu rata-rata pengeluarannya itu sebanyak 666.000 rupiah. Nah, sementara varian sampling nanti kan kalian masukkan ini 4.000, 4.962,5, 5.033,16, masukkan ke kalkulator. Nah, tinggal klik aja start itu, kemudian pilih X kuadrat, nanti kalikan per N. Tuh. Mungkin ngitung manual ya, nggak masukkan ke kalkulator. Maksudnya ngitungnya apa yang nggak pakai stat, tapi pakai com. Apa namanya? Kalkulator itu com. Oke, sehingga diperoleh varian total, kemudian varian rata-rata. Masih mudah untuk Desrai. Mungkin teman-teman bisa pahamin alur perhitungan rumusnya bagaimana. Ini untuk ngambil sampel. Oh, ini ngambil sampel yang tadi yang kita bahas juga, ada TPS. Ada pakai kumulatif, lahiri, sistematik, ada pakai RHC. Gitu. RHC ini juga teman-teman bisa menggrupkan
Tapi menggrupkannya juga melalui ini ya, penelitian terdahulu juga, atau kalau dalam praktek ya, dalam soal mungkin dari kasih tahu grupnya. Ini nanti kita lihat dulu. Kita lihat tema soalnya. Nah, ini nih, di grupnya ini, dia pakai digrupkan kurang potensi, cukup potensi, potensi sama sangat potensi. Di grup ya. Oke, jadi menggrupkannya ini juga, ini kan karena bisa di soal, jadi itu dengan prakteknya harus benar membaca banyak teori. Oke. Jadi itu masing-masing udah diletakkan di masing-masing grup. Kemudian nanti itu yang terpilih, misalnya yang terpilih sebagai serata yang pertama itu Burhan, yang kedua adalah Desta, yang ketiga Husna, yang keempat adalah Rizki. Nah, kemudian dimasukkan ke sini, kita harus cari dulu, karena cari dulu apa namanya XI-nya ada, kemudian X untuk G masing-masing grup, terus cari, kan rumusnya RHC itu ada XG yang tadi kita pelajari. Nah, maka 7, 14, 96. 7, 14, 96 masukkan ke sini. Populasi masing-masing grup atau serata itu 2, 3, 2, 2. Jumlah pohon kakaonya itu ada 2, 13, 22, 40. Bisa lihat di soal. Ini bisa lihat di soal ya. Kemudian untuk produksi kakao kuintal. Ini 40, 70, 120, sama 250. Oke, ini apa namanya? Di soal mungkin nggak ada ya. Oke, apa ini mungkin kelupaan bisa jadi. Bisa jadi kelupaan meletakkan Y ya. Yang letakkan hanya X. Yang di estimate sebenarnya apa sih? Oh, nggak ada ya. Ini hanya ngambil sampel, soalnya nggak jelas. Ini kakak juga ngambil soalnya dari beberapa PPT yang lalu. Nggak apa-apa lah. Kita mau estimate populasi produksi kakao misalnya. Maka XG, YG per X kecil G, yang rumusnya kita cari tadi. Nah, XG-nya, X besar G, maka total nilai strata. Ya, kita masukkan ya. X1, X2 gitu kan. Kalau X kecilnya ini yang size yang kan tadi rumusnya kan SI per X besar. Kita ke X besarnya. YG 40, X kecil G tadi yang 4. Ya. Nah, dapat 982. Variansinya agak panjang menyelesaikannya. Nanti dia N kuadrat G min N per N kuadrat sigma N kuadrat G. Itu ya, agak panjang. Maka ini nanti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat kurang 9. N ya. 9, tuh 9. Kemudian per N kuadrat min sigma N kuadrat G. Dikalikan XG, YG per X kecil G min Y cap RHC. Jadi kan Y cap-nya udah dapat 982. Maka kita masukkan ke rumusnya, diperolehlah varian besar ini. Oke ya, ini sekitar 6.567.462 ya, variannya terlalu tinggi gitu kan. Mungkin varian ya, bukan. Nanti kalau misalnya mencari SE, kan kita nggak bisa interpretasi varian. Yang kita bisa itu menginterpretasikan standar deviasi atau standar error yang diakarkan. Ya gitu untuk soal yang ada. Oke, intinya dalam ini MPC trik-triknya ya. Misalnya yang strata tadi teman-teman tuh jangan terpisah-pisah membuat penyelesaiannya. Kakak sarankan pakai tabel strata 1, strata 2, strata 3 ya. Dan apa ya, teman-teman pahami tuh konsep-konsep dalam strata. Biasanya kan soalnya nggak mungkin hitung-hitungan semua. Ada aja tuh yang teori. Ya, apa itu strata, apa juga PPS, apa itu keunggulan PPS. Kemudian bagaimana ini kan teori, bagaimana cara mengambil sampel gitu ya untuk PPS. Ya,
ataupun buktikan rumus. Nah, misalnya rumus-rumus yang tadi itu tolong dibuktikan. Rumus-rumus yang di rata, buktikan ini ke ini, bisa atau enggak gitu ya. Nah, itu teori, soal teori. Kalau soal-soal hitungan, biasanya itu dia mengestimasi total, estimasi rata-rata, estimasi proporsi. Nah, kita tuh kalau misalnya di soal ada petunjuknya, ya alhamdulillah gitu. Misalnya petunjuk ini menggunakan PPS WOR pakai HH atau PPS WOR pakai Desraj atau RHC. Nah, kalau misalnya di petunjuknya ada, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada di petunjuknya, itu yang harus hati-hati. Teman-teman bisa menggunakan apa saja, tapi harus disesuaikan. Misalnya untuk mungkin Desraj yang mudah ya, atau ini RHC. Tapi RHC harus digrupkan dulu. Kalau Desraj kan enggak. Kalau misalnya pakai WR, VPS WR ya udah pakai HH aja, pakai Hansen Harvitz gitu ya. Lebih mudah. Lebih itu juga sering dipakai dan itu sering tiap tahunnya keluar di soal. Nah, mungkin apa namanya sebagai pembeda ya di soal kakak mungkin nggak ada serata. Bisa aja di soal teman-teman atau adik-adik itu pakai serata. Ya bisa jadi seperti itu. Oke, ini 15 menit. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Silakan. Tentang yang udah kita singgung. Kalau juga dari off dulu ya. Pak, stop share dulu. Iya ya, pengambilan sampel PPS-nya itu pakai variabel pendukung. Yang tadi yang kita bicara kumulatif, bicara lahiri, bicara sistematik, itu kan pakai variabel pendukung cara menghitungnya, pakai variabel X. Ada lagi? Mungkin apa ya? Mudahan ya, mudah. Mungkin teman-teman kalau misalnya menghitungnya itu melihat rumus dan pelan-pelan nih bicara rumusnya gitu kan. Ya, tapi nanti yang sulit memang di praktik gitu ya. Praktik itu memang agak ribet gimana lah sebetulnya. Lah, teman-teman akan ngerasain lah. Oke, ada lagi? Ini kakak kirim file dulu. File soal-soal bisa aja teman-teman pengen membaca soal-soal yang tadi kakak berikan. Sebentar ya. Kalau PPT mungkin teman-teman udah ada ya. Itu juga PPT-nya Pak Adi. Udah ada. Oke, itu udah kakak kirimkan di chat. Ya, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Ya, kalau misalnya kita berbanyak latihan, lancar nanti kita mengerjakan soal PPS. Oke, sama-sama. Kakak ini waktunya sebenarnya 2 jam ya sampai 10.30. Masih ada sih, masih ada lebih lah yang didiskusikan. Atau teman-teman ada apa ya kendala-kendala di MBC? Kayaknya nggak ada ya. Kalau tidak ada nih kakak bisa apa ya serahkan kembali ke ke MC yang tadi. Mungkin teman-teman apa ya belum ini ya atau mungkin udah paham ya mungkin udah paham tadi kakak juga nggak hanya nyampaikan pengulangan hanya nge-review. Biasanya kalau misalnya kita di kelas ini mungkin kakak agak lengkap gitu ya menuliskan rumus-rumusnya gitu. Ini karena kendala kakak nggak pen juga itu kendalanya sih. Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Yang PPS terus pengambilan pakai kumulatif secara Iya. independent choice. Nah, X-nya itu 1000-an. Tapi Iya. di range-nya itu yang mengandung 1000-an cuma yang
Mm-mm. Nah, di tarnya itu kan kita tapi ratusan gitu kan, Kak. Sedangkan Mm-mm. sampel yang yang diminta kumulatif, Kak. Diminta pakai kumulatif. Ya, Ya, kita kan mengambil AR itu harus sesuai dengan X ya. Kak, itu sebagai akan terpilih, maksudnya AR-nya itu akan kita ambil itu yang 4 digit juga. 4 digit juga. Oke. Nah, tapi tadi masalahnya yang range yang 1000-an itu sedikit kan ya. Itu sedikit. Tapi menurut saran kakak itu gimana ya? Karena juga kan teorinya kan kita ngikuti teori ya. Tapi juga susah gitu. Kan kita nggak mungkin memaksakan, apalagi range cuma 1 atau 2 ya, apalagi tadi diambil 20 kan. Yang banyak tuh ratusan. Ya saran kakak memang gantikan metode gitu, atau ya tanya dosennya gitu nih, Pak ini begini 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 gitu. Salahnya gimana Pak cara ngambil kalau ini banyak ratusan. Itu kekurangan dari ini juga kumulatif gitu. Makanya ada lahiri, ada sistematik. Biasanya pakai sistematik sih. Enak. Oke. baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Tapi biasanya proporsi sih. Kalau kalian lihat di soal-soal ya, soal sama dosen kakak dulu, proporsi gitu. Misalnya tadi yang ribuan ya, 4 angka, jadi itu pasti yang banyak. Yang tadi soal UAS, soal UAS kakak kemarin itu, kan banyak tuh yang ribuan ya. Ya proporsi gitu. Ratusan itu paling hanya 1 atau 2, ribuannya banyak. Karena pastilah ketika X-nya besar, itu peluang terambilnya sampel akan lebih besar. Karena pakai sampling berpeluang. Itu. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini mungkin kakak bisa serahkan ke perbedaan sistematik di PPS dan biasa. Apakah oke? Perbedaan sistematik di PPS dan biasa. Maksudnya biasa nih di selain PPS lah ya. Iya, kita gini, kita tuh sistematik. Sistematik itu kan bagaimana menerapkan, maksudnya ini memperbaiki SRS ya. Memperbaiki SRS yang dia mengambil angka randomnya itu membangkitkan berulang kali. Jadi sistematik itu hanya mengambil AR sekali, angka randomnya sekali. Kita membangkitkan angka random itu sekali saja. Itu formula sistematik. Nah, jadi sistematik PPS itu berarti PPS yang diambil pakai sistematik loh. Ya. Jadi PPS yang diambil pakai sistematik. Nah, ya udah berarti nanti ambil PPS-nya, ambil sampel ini. Ya udah nanti kita pakai AR yang pertama yang kakak jelaskan tadi. Kita ambil satu angka saja, kemudian angka selanjutnya itu ditambah K. K-nya itu X per N kecil. Nah, kalau yang biasa seperti kita stratified gitu ya, stratified PPS misalnya. Berarti strata itu nanti diambil sampelnya melalui sistematik gitu. Jadi masing-masing strata yang kami lakukan di PKL sekarang ini gitu. Jadi nanti stratanya, masing-masing strata akan diambil pakai sistematik linear. Cara kami coba di PKL riset 4, kakak di riset 4 keduanya. Dan nanti kakak ya pakai itu metodenya. Ya gitu sih, lebih kepada cara ngambil sampel kalau perbedaan sistematik dan yang lainnya itu. Cara ngestimate sama, estimate-nya itu sama. Tetap pakai rumus yang HH, rumus yang HT, Desargues, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin
sekian ya dari apa yang kakak sampaikan. Mungkin ini yang kakak sampaikan masih belum maksimal ya, ada kendala online juga gitu. Kakak nyampaikannya juga hanya jelas-jelaskan sedikit-sedikit aja gitu. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang hadir pada kali ini, pada SM kali ini. Dan kakak perbanyak latihan soal, ya, banyak juga baca-baca buku tentang sampling, memantaukan soalnya keluar teori. Kan itu nggak hanya membaca PPT ya, hanya membaca buku sampling seperti Cochrane atau Darul Gasing, itu bisa dibaca. Ya, tetap semangat semuanya dan tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan juga. Ya, apalagi teman-teman mau UAS ya, jaga kesehatan dengan baik. Kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin apa ya, teman-teman bisa hubungi kakak gitu. Tapi semoga apa ya, semoga kakak nggak sibuk juga. Nah, kakak ini di riset juga apa ya, sibuk sekali gitu. Risetnya, lagi riset yang online, riset PKL. Oke, mohon maaf apabila kakak ada kesalahan penyampaian yang tadi tentang materi yang disampaikan. Kakak juga manusia ya, itu juga salahnya. Serahkan kembali ke MC yang tadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Kak Fariza yang udah mengisi KSM kita kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk datang memperhatikan KSM angkatan kali ini. Untuk menutup KSM kali ini, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk teman-teman yang udah mengikuti bisa live aja ya.